pagi anak-anakku yang solih dan solihah kelas 1A, 1B, 1C, dan kelas 1D. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak solih dan solihah, hari ini bersama Bu Tio kita akan belajar as-sunnah kembali ya. Nah, sebelum kita belajar as-sunnah, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak solih dan solihah, sudah siap buat belajar as-sunnah hari ini? Insya Allah sudah siap ya, dan harus semangat. Hadis agama itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu yusrun. Artinya agama itu mudah. Sekali lagi ya, ad-dinu yusrun. Artinya agama itu mudah. Baik anak solih dan solihah, dari hadis tadi menjelaskan bahwa agama Islam itu agama yang sempurna, yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang di dalamnya itu mencakup aspek kehidupan manusia. Nah, Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rahmat bagi semua alam semesta. Dan Allah juga menurunkan kitab suci Al-Quran yang di dalamnya ada berbagai macam petunjuk, kemudahan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk umat manusia. Jadi, agama Islam itu senantiasa memberi kemudahan kepada manusia ya, bukan memberi kesulitan kepada manusia. Nah, contohnya apa Bu Tio bahwa agama Islam itu memberi kemudahan? Contohnya, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Misalnya dalam sekali sholat kita membutuhkan waktu antara 5-10 menit. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Coba dihitung 24 jam itu ada berapa menit ya? Ada 144 menit. Nah, dalam 144 menit itu kita hanya melaksanakan sholat sebanyak 50 menit. Masih banyak kan waktu yang tersisa selain untuk melaksanakan sholat? Nah, jadi di sini itu agama Islam memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan sholat. Jadi sholatnya itu yang wajib hanya 5 waktu. Jadi kita bisa menggunakan waktu yang lain untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contoh yang kedua, kita akan sholat. Misal kita dalam keadaan sakit, kita tidak mampu untuk berdiri. Maka agama Islam memberi kemudahan kepada kita bahwa kita boleh sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Nah, contoh yang lain, misal saat sedang puasa Ramadan, kita sedang sakit, kita tidak sanggup untuk berpuasa, maka agama Islam itu memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa. Tetapi ingat ya, nanti kita harus mengganti puasa yang kita tinggalkan di hari lain. Contoh lagi, kemarin kita sudah belajar tentang wudhu dan tayamum. Ketika kita mau sholat, maka kita harus berwudu dahulu. Tetapi bagaimana ya kalau misal kita tidak menemukan air atau kita
sedang sakit parah yang tidak boleh terkena air. Maka agama Islam memberi kemudahan dengan kita bersuci dengan tanah atau kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Itu ya contoh-contoh yang menggambarkan bahwa agama Islam itu memberi kemudahan untuk umat manusia. Jadi anak soli dan solihah, tidak ada hal apapun yang sulit dalam Islam. Allah saja tidak akan memberi beban kepada manusia yang manusia sendiri tidak bisa melaksanakannya. Maka dari itu, kita tidak boleh mempersulit dalam menjalankan agama. Kita harus senantiasa bersikap atau berperilaku lurus. Maksudnya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita juga harus meminta pertolongan kepada Allah. Nah, salah satunya sebagai bentuk kita bersyukur karena kita diberi agama Islam, agama yang mempermudah, maka kita harus selalu rajin beribadah kepada Allah. Yuk anak solih dan solihah, mulai hari ini kita harus beribadah yang rajin ya kepada Allah dan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Hadis larangan curang. Bismillahirrahmanirrahim. Man khusyana falaisa minna. Artinya, siapa yang curang bukan golongan kami. Sekali lagi ya, man khusyana falaisa minna. Artinya, siapa yang curang bukan golongan kami. Nah, anak soli dan solihah, dari hadis tadi menjelaskan bahwa orang yang selalu berbuat curang atau orang yang selalu merugikan orang lain dan orang yang melakukan hal-hal tidak sesuai aturan Islam, maka orang tersebut bukan golongan Nabi Muhammad. Nah, kalau bukan golongan Nabi Muhammad berarti akan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah, berarti kita dijauhkan dari surga atau kita didekatkan dengan neraka. Siapa di sini yang mau didekatkan dengan neraka? Butio tidak mau. Nah, anak-anak juga pasti tidak mau kan? Makanya kita tidak boleh berbuat curang. Nah, dalam surat Al-Mutaffifin salah satu ayatnya itu juga ada yang artinya celakalah bagi orang yang berbuat curang. Nah, jadi dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan kalau kita berbuat curang maka kita akan celaka atau akan mendapat akibat yang buruk. Contohnya, di pasar itu biasanya ada jual beli ya antara penjual dan pedagang. Misal ada penjual yang mengurangi takaran timbangan. Nah, dalam Al-Quran itu mengurangi takaran timbangan itu tidak boleh ya, karena itu dapat merugikan orang lain atau sama saja berarti penjual itu mencuri hak orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti penjual itu melakukan dosa besar. Nah, bisa diberi hukuman atau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, contoh lainnya kita sebagai Butio sebagai pengajar, kalian sebagai siswa. Misal di sekolahan akan ada ulangan atau ujian. Maka kalian tidak boleh berbuat curang ya, atau kalian tidak boleh mencontek. Entah itu mencontek jawaban teman, entah itu melihat catatan di buku. Itu termasuk perbuatan curang. Kenapa kita tidak boleh mencontek? Selain itu perbuatan curang, mencontek juga bisa merugikan diri kita sendiri. Misal kalau Bapak Ibu guru tahu kalau kalian mencontek, pasti kalian akan langsung diberi nilai 0. Mau apa tidak dikasih nilai 0? Tidak mau ya. Butio yakin anak-anak SD IT Bunda Indonesia pasti kalau ulangan berbuat jujur, tidak mencontek. Nah, anak soli dan solihah,
Kalau kita tidak boleh berbuat curang, berarti kita harus senantiasa berbuat jujur. Karena dengan jujur itu akan mengantarkan kita ke perbuatan yang baik atau ke kebaikan. Nah, dengan kebaikan itu Allah akan mengantarkan kita ke surga. Makanya kita harus berhati-hati ya dari perbuatan curang. Kalau curang itu sendiri dapat mengantarkan kita ke perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Nah, dari kejahatan itu bisa mengantarkan kita ke pintu neraka. Nauzubillah ya. Semoga kita semua senantiasa untuk selalu berbuat jujur atau tidak curang. Mungkin itu saja ya hadis yang bisa Bu Tio sampaikan tentang agama itu mudah dan bahaya berbuat curang. Untuk tugasnya, silakan kalian hafalkan baik hadis dan artinya beserta gerakannya. Nanti hari Selasa silakan kirim video hafalan kalian ke wali kelas masing-masing ya. Nah, sekedar pemberitahuan untuk pekan depan insya Allah akan ada penilaian harian As-Sunnah bersama wali kelas masing-masing ya. Nanti ulangannya melalui video call. Nah, nanti wali kelas kalian akan video call bersama kalian. Nanti ada 5 hadis, 3 hadis wajib yang ditentukan oleh bu guru dan 2 hadis itu pilihan kalian, terserah mau hadis yang mana. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang ya. Silakan kalian murojaah lagi hadisnya dari hadis 1 sampai hadis 15. Mungkin itu saja yang dapat Bu Tio sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf ya barangkali Bu Tio masih banyak salah atau kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Bu Tio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk sholat duha terlebih dahulu.